gitu. Saya semua anak hari ini. Oke, alhamdulillah. Kemarin kita sudah mempelajari tentang komputer. Jadi komputer itu ada 3 bagian. Komputer ada jadi pertama kemarin kita lihat dulu, kita review dulu pelajaran kita kemarin. Yaitu pertama adalah yang namanya hardware. Sekarang kita masuk mau ke pelajaran berikutnya, yaitu sistem komputer dan jaringan. Sistem komputer dan jaringan. Sebelum ke sistem komputer dan jaringan, komputer ada 3 bagian atau 3 hal apa mungkin ada yang ingat? Pertama adalah hardware, software, dan satunya adalah brainware. Oke, luar biasa. Kita masih ingat. Sekarang kita masuk ke berikutnya lagi, yaitu tentang sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Kita masuk ke kita hapus dulu, kita semuanya. Kita hardware sudah paham, untuk software juga sudah, dan brainware sudah. Hardware ada perangkat kerasnya, kemudian software dan perangkat lunaknya yang menggerakkan komputer supaya bisa berjalan. Sedangkan brainware adalah orang yang menggunakan. Kita masuk ke sistem komputer. Nah, sekarang kita menggunakan PD. Ini kita menggunakan saja. Kalau kita spesifik, kita masuk ke sistem komputer. Jadi, kita mau masuk ke Google, kita ini. Nah, kita memanfaatkan nah, apa itu sistem komputer? Kita lihat di sini dulu. Nah, sistem komputer adalah kurang lebih kombinasi dari perangkat keras, ada hardware, ada software, ada hardware, ada software, dan ada juga brainware. Di sini ada beberapa tujuan yang bisa kita lihat di sini. Untuk komponen sistem komputer ada perangkat keras, ada RAM, kemudian ada ini keluaran. Jadi ada masuk, ada input, ada proses, dan ada output. Nah, di dalam input mungkin ada yang tahu. Kita kembali ke pelajaran kemarin. Input yang kita bisa mendengar itu apa namanya? Keyboard. Oke, luar biasa. Ada keyboard, ada joystick, ada scanner, dan sebagainya. Ada keyboard, kemudian ada mouse. Nah, ini kita review yang kemarin ya. Review kemarin ada juga yang namanya mungkin barcode itu. Barcode juga termasuk dalam sedangkan yang di proses itu adalah yang ada di dalam komputer seperti CPU, RAM, kemudian hard disk, dan sebagainya. Kemudian terakhir adalah output yang mengeluarkan dari hasil kumpulan kita. Kemudian kita di sini optimal di sistem komputer. Coba kalian ingat di sini kamu amati juga antara komputer satu dan komputer lain kan saling berhubungan. Untuk apa kok bisa saling berhubungan? Manfaatnya untuk apa? Atau mungkin kalau kalian ada laptop, kemudian ada ingin menghubungkan sesuatu tapi tidak menggunakan ini, tapi menggunakan media lain. Apa namanya? Dulu ada Bluetooth, ada Miracles, dan sebagainya. Itu ada termasuk jaringan. Ada lagi mungkin dalam satu kotak atau satu kotak ingin dihubungkan. Itu namanya apa? Nah, itu adalah manfaat sistem komputer yang akan kita bahas. Baik, nanti kalau kita kemarin sudah saya ringkaskan tentang sistem komputer itu apa. Itu ini. Jadi kalau baik seperti Mas Aldo dan sebagainya itu kan nggak mau kalau saya terangkan ini, maka saya ini ya silakan dipelajari sendiri di rumah. Kalau
juga mau saya tanyakan. Itu. Oke, mungkin ada yang itu ya, tadi yang keluar siapa dari Mas Jidan ngekirim nanti biar materi di sini. Baik, tadi sudah saya ringkaskan di sini yaitu di nah ini kita masuk di ya, kita masuk di jaringan komputer. Nah kita di sini, nah jaringan komputer bagian ini. Kita masuk di jaringan komputer. Sudah saya ringkaskan di PowerPoint di WPT kemarin. Gimana? Ya, ini kita sudah saya ringkas tentang jaringan komputer. Terdiri dari apa aja jaringan komputer itu yang nomor 2 langsung. Jadi pengertian jaringan komputer adalah kumpulan dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Yang saling terhubung. Nah ini ya, saling terhubung itu namanya jaringan komputer. Jadi lagi slide kedua. Nah, apa aja yang bisa terhubung? Ada yang namanya PAN, Personal Area Network. Tadi saya menyebutkan apa? Jadi saya pegang laptop, kemudian apa mau membuka tentang dengan Bluetooth. Nah itu diantara adalah personal area network. Jadi jaringan yang hanya sedikit, hanya dalam satu komputer. Jadi namanya PAN. Kemudian yang kedua adalah LAN. Kalau LAN, nah di sini kan antara satu komputer terhubung dengan komputer lain dengan kabel. Nah ini disebut dengan LAN. Jadi supaya hubungan antara informasi yang dari satu komputer dengan komputer lain lebih mudah, lebih cepat, transfer data, transfer informasi lebih cepat dengan lokal area network. Kemudian berikutnya adalah ini namanya metropolitan area network. Namanya metropolitan. Jadi tidak hanya di satu sekolah, di satu ruang, tapi lebih luas lagi. Mungkin dalam dua ruangan, ada dua lokal, dua sekolahan dalam satu, atau mungkin dalam satu kabupaten itu bisa terhubung. Nah itu namanya metropolitan area network. Jadi lebih luas lagi daripada LAN. Kalau LAN ini hanya di dalam satu lokal. Lebih luas lagi ya nih, ada wide area network. Nah ini kalau ini lebih luas lagi. Kalau tadi untuk ini PAN, yang di lab ini adalah LAN, kemudian yang metropolitan di satu area kota. Nah, saya ada pertanyaan. Kalau WAN, jadi yang WAN itu untuk areanya mencakup apa? Mungkin lebih luas lagi di seluruh. Contohnya apa? Kalau WAN, ini adalah internet. Itu ada yang lebih luas lagi. Jadi ada WAN. Itu nanti. Nah ini adalah perangkatnya. Ada router, ada switch, ada point, modem. Router yang mana ya? Router kalau yang di sini yang di belakang itu, yang warna putih itu adalah router. Itu untuk menyebarkan jaringan di luar sini. Switch ini berarti untuk menghubungkan satu komputer di komputer. Ini access point pertama. Kalau modem itu untuk mengambil internet dari jaringan menggunakan ISP itu. Dari ISP masuk ke modem kemudian ke LAN. LAN tadi sudah ada kabel LAN atau UDP itu yang kemudian di antara komputer satu dengan komputer lain kan ada kabelnya, itu namanya LAN. Masuk berikutnya lagi. Nah, jadi internet dan fungsinya, jadi fungsinya adalah untuk sumber informasi dan komunikasi, kemudian media sosial, hiburan, transaksional internet, konten. Nah, kalau sumber informasi dan komunikasi itu sudah kita pahami semua ya, seperti untuk mencari materi pelajaran, untuk mencari informasi, message dan sebagainya.
kemudian transaksi online. Artinya jadi kan semua nggak pernah ya dengan sudah tidak asing lagi yang namanya Shopee, yang namanya Tokopedia dan sebagainya. Itu adalah manfaat dari internet. Ya, jadi kita masuk ke fokus lagi. Nah, kalau kita beli internet atau kita itu harus berhati-hati dengan hal-hal yang kurang pas. Ini adalah karena banyak informasi ya, hoax dan sebagainya. Harus kita bisa memilih-pilih yang benar, yang mana yang salah, yang mana. Kita harus ada ini istilah phishing dan hoax. Juga jaga privasi dan etika. Nah, maksudnya privasi kita jangan mengunggah untuk mengupload terutama wajah kita atau suara kita. Nanti kalau kita mengunggah nanti bisa dengan AI, suara kita nanti bisa diduplikat dan disebarluaskan kalau kita tidak boleh. Lanjut, biasanya udah. Nah, ini ada yang lebih keamanan berinternet itu harus dijaga supaya tidak privasi kita yang seharusnya tidak kita berikan ke teman, ke orang lain itu supaya tidak disalahgunakan. Nah, ada pertanyaan mungkin dari sini? Oke. Kalau gitu kita masuk. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita kuis ya. Kuis nanti gini, aturan kuisnya gini. Nanti ada kuis, kemudian maju dua, yang salah nanti sebelah kiri, yang kanan nanti yang benar. Ya, ada kuis, masuk ke kuis. Jadi kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, kita kuis. Di proses dulu, kuis coba jaringan. Ini biar kamu sendiri. Jadi ini tadi sepintas ya. Tadi kan saya berikan penjelasan secara pintas. Nah, lebih detailnya bisa kalian browsing sendiri di rekam sendiri, jadi dibaca sendiri tentang ini, tentang jaringan komputer dan internet. Oke, setelah kalian tadi berdiskusi sama bawah 15 menit bisa ya. Nah, kita siap ngetes dari kemampuan kita. Dua anak nanti yang salah di kiri yang benar sih. Dua. Jadi saya terus ya. Dua karena di sini situ. Lu silakan langsung mulai. Waktunya ingat waktunya. Ya. Kalau benar di Pak Anton kan? Satu ya. Ya, betul ya. Terus 10 soal. Terus. Yang di sini yang benar. Nah, nanti poinnya muncul berapa skornya. Yuk, beri semangat semuanya. Nah, beri semangat, nilainya yang terdiri berapa setelah? Itu sudah selesai. Yang di sebelah kanan itu yang menang, yang kiri yang kalah. Berikutnya lagi, kedua, berikutnya lagi. Cepat waktunya. Dua. Ya. Yuk. Lagi. Ya. Mulai lagi. Ya. Ayo. Happy, ayo.
cepat. Ya, ya. Ya, yuk. Oh yang menang lawan menang ya. Oh ya nanti yang menang. Ya. Satu lagi penutup. Satu lagi untuk radio hari ini. Bebas ayo, bebas. Cukup? Satu lagi. Dua bersama maju. Cepat. Dua. Bebas aja nggak apa-apa. Ada maju. Maju. Ayo mainkan lagi permainan tebak istilah untuk jaringan komputer. Ayo. Kalau seri jodoh berarti. Ya. Baik. Nanti tugas. Baik. Baik, dari pembelajaran kita hari ini kita sudah materi sudah, kemudian kita review untuk kalian mengerjakannya. Kita lihat tadi kurang lebih sudah 85% atau dari jumlah siswa ya. Jadi ternyata dengan pembelajaran menggunakan layar seperti ini kalian lebih enjoy, lebih mudah dan lebih menyenangkan, lebih mudah. Baik, nanti di rumah tuh seperti biasa soalnya tadi di sini hanya sebagai contoh ya. Contoh. Baik, yang belakang. Nah ini ada contoh soal, tapi yang lebih lengkapnya nanti bisa dilihat di web ini. Kembali ke browser lagi. Nah, browser. Kembali ke browser. Kita ke. Kalau nanti kamu kerjakan dengan akunmu sendiri ya di sini. Dengan akunmu sendiri mungkin kalian lupa, saya ingatkan dulu. Nah, saya ingatkan dulu ya di sini itu sudah berubah. Ini ya, itu duanya. Oh, hadir PNS. Nih, SMPN 1 Tangerang .my.id. Nah ini ya, ingat. Nah kemarin kamu kan semua sudah dapat ID ya. Nanti silakan masukkan ID-nya sendiri-sendiri di sini. Nah di situ nanti akan ada silakan masuk ke bab mata pelajaran informatika. Silakan dikerjakan di situ, nanti akan nilainya akan saya lihat sendiri. Baik, itu aja dulu. Waktunya sudah siap dan kita kira nanti ada pertanyaan. Kemudian ada pertanyaan. Kita akhiri pembelajaran kita di hari ini tentang sistem komputer. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ternyata dengan kita menggunakan layar IFP ini atau PID ini, kalian lebih mudah ternyata dengan penggunaannya. Malah saya ternyata kekurangan waktu. Beberapa menit sudah paham semua. Baik, kita jadi dulu kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan tetap belajar semangat dan mendapat ilmu yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.